Dewa Perang Ye-Shikai. Bab 706. Para orc dikalahkan, dan kami menang. Saat pasukan orc mundur, para elf berteriak. Kali ini mereka meraih kemenangan dengan biaya lebih kecil. Pahlawan pertama tidak diragukan lagi adalah Ye-Shikai. Pada titik ini, senyum tipis muncul di wajah tetua Agung Yuan Hun. Para elf akhirnya terhindar dari bencana, tetapi sekarang, Ye-Shikai tampak sangat tidak normal. Membunuh. Ye-Shikai menyerbu maju dengan pisau hitam di tangan, menebas para orc yang melarikan diri dengan ganas. Darah memercik keluar, namun diserap oleh pisau kegelapan untuk menyehatkan jiwa batinnya. Sistem orc seperti monarki kuno. Jika tidak ada pemimpin, tidak peduli berapapun jumlahnya, mereka hanya akan menjadi prajurit yang tercerai-berai. Oleh karena itu, pemandangan yang sangat dramatis muncul di seluruh medan perang. Puluhan ribu orc benar-benar dikejar dan dipukuli oleh satu orang. Berhenti mengejar. Mona berteriak di tembok desa dengan ekspresi cemas di wajahnya, tetapi Ye-Shikai tampaknya tuli dan mengabaikan teriakan siapapun. Dia terus saja mengejarnya dengan gila. Tetua Agung, saya akan mengajak orang untuk melihatnya. Mona memperhatikan Ye-Shikai berlari menjauh, merasa cemas. Memang, perilaku Ye-Shikai sangat aneh, dan aura pembunuhnya melonjak dalam sekejap. Mungkinkah dia menyembunyikan kekuatan aslinya? Tapi bagaimana dengan petir di langit? Pedang Hades itu adalah senjata Hades berikutnya, tetapi mengapa pedang itu begitu kuat? Baiklah, Yang Mulia, Anda harus berhati-hati. Dia telah dirasuki oleh roh lain dan mungkin akan menyerang Anda. Tetua Agung Yuan Hun mengangguk dan memberi instruksi. Saya mengerti. Mona memimpin pengawal istana keluar dari gerbang desa dan mengejar ke depan. Bahasa Indonesia. Kita akan sampai di sana setelah kita mendaki gunung ini. Jikian terengah-engah. Dia berharap bisa menemukan Ye-Shikai sekarang. Berdasarkan peta sebelumnya, dia berjarak kurang dari 10 km dari hutan berkabut. Jika dia beruntung, dia akan tiba 1 jam lagi. Ledakan. Terdengar suara guntur samar di langit, dan Jikian berhenti. Awan hitam besar menekan hutan berkabut, disertai kilat dan guntur. Namun, hanya wilayah hutan berkabut yang mengalami kilat dan guntur. Jikian merasa bingung dan khawatir di saat yang bersamaan. Tiba-tiba, Jikian terjatuh ke tanah. Di kejauhan, dia mendengar suara tanah berguncang. Suaranya kacau dan tidak teratur, seolah-olah sekelompok besar orang sedang berlari. Jikian segera bersembunyi di pohon terdekat. Kali ini, dia akhirnya melihat apa yang sedang terjadi. Di kejauhan, para orc yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri dari hutan berkabut ini. Mereka tidak memiliki formasi dan berlarian seperti lalat tanpa kepala. Baju zirah mereka juga berantakan, dan mereka tampak mundur. Hebat, tampaknya mereka menang. Jikian merasa gembira. Jika para orc mundur, Ye-Shikai seharusnya baik-baik saja. Jikian mengeluarkan teleskop dan mengamati dengan cermat pergerakan para orc. Tiba-tiba wajahnya berubah, tangannya gemetar, dan teleskop terjatuh dari tangannya. Baru saja dia melihat Ye-Shikai mengejarnya dengan pisau hitam dan wajah garang. Kepribadian kedua telah muncul. Jikian menghela nafas diam-diam, mengingat kembali saat dia berada di Atlantis. Kepribadian kedua mengambil alih tubuh orang lain dan memiliki gangguan cinta setan yang hampir membunuh semua orang. Sekarang keadaan di sini bahkan lebih buruk. Menoleh ke belakang, Mona berlari ke arah ini bersama sekelompok pengawal istana, mengikuti Ye-Shikai dari belakang. Seperti yang diduga, mereka mengandalkan gangguan cinta iblis milik Ye-Shikai untuk mengusir para orc. Memikirkan hal ini, Jikian mengepalkan tangannya erat-erat. Awalnya dia tidak punya kesan yang baik terhadap Mona, dan sekarang dia percaya bahwa gangguan cinta setan yang dialami Ye-Shikai juga disebabkan oleh para peri. Tidak, aku harus turun segera. Jikian mengetukkan jari kakinya, mendarat dengan mantap di udara, dan berlari ke arah Ye-Shikai. Bunuh. Ye-Shikai mengayunkan pedang hitam dan berlari sejauh lebih dari 10 km. Jalanan dipenuhi mayat orc, tetapi dia tidak merasa lelah sama sekali. Sebaliknya para orc sudah ketakutan setengah mati. Formasi cahaya bulan, Jikian melambaikan tongkatnya, dan formasi perak jatuh dari langit, menutupi Ye-Shikai. Kamu lagi. Mata Ye-Shikai merah saat dia menatap Jikian dengan senyum aneh di wajahnya. Itulah yang ingin kukatakan, dasar palsu. Jikian berkata dengan dingin. Kepribadian yang kedua adalah iblis. Sekalipun itu Jikian, dia pasti bersedia membunuhnya. Haha, ini versi asli yang kamu sebutkan.
Tadi hampir dipukuli sampai mati oleh para orc. Kalau bukan karena aku, kamu tidak akan terlihat sekarang. Yesike tiba-tiba tertawa. Aku masih bisa memberimu kesempatan sekarang. Tunduklah padaku. Demi dia, aku akan memberimu jalan keluar dan memastikan kekayaan dan kemuliaanmu. Bagaimana? Yesike berkata dengan dingin, dengan nada mengancam yang kuat dalam suaranya. Kalau begitu aku katakan sekarang, itu tidak mungkin. Begitu Jikian selesai berbicara, tangan yang tersembunyi di belakang punggungnya tiba-tiba terulur dan menamparkan dada Yesike. Ahem, dasar wanita sialan. Yesike menatap dadanya dan menemukan lukanya perlahan membeku. Pada saat yang sama, energi penyakit cinta setan dalam tubuhnya berkurang dengan cepat. Brengsek. Jikian menatap Yesike dengan waspada. Keempat unsur tersebut dapat menahan energi demonofilia. Sebelumnya, Yesike juga menggunakan elemen api untuk mengusir para orc. Sekarang dia diserang oleh elemen air dan energinya tiba-tiba turun. Kalau begitu, kau masuk neraka saja. Yesike mengayunkan pedang hitam dan menebas Jikian. Di mata kepribadian kedua, kekuatan Jikian hampir sama dengan Mona, dan dia bisa mengalahkannya hanya dalam beberapa gerakan. Penghalang, naik. Jikian menaruh elemen air pada permata tongkat itu. Cahaya biru muda melesat keluar dan berubah menjadi perisai es, menutupi Yesike di dalamnya. Hanya hal sepele. Yesike mengayunkan pedang hitam, dan energi yang kuat menciptakan celah pada perisai es. Pada saat yang sama, petir di langit juga berkumpul di sisi ini. Tepat saat Yesike hendak melanjutkan, lengannya tiba-tiba berhenti di udara, terlihat sangat tidak terkoordinasi. Apa yang sedang terjadi? Yesike menoleh dan melihat siku dan bahunya mulai membeku. Sendi-sendinya benar-benar membeku. Dia berusaha keras menggerakkannya, tetapi dia tidak dapat menggerakkannya. Penyihir, apa yang telah kau lakukan padaku? Yesike sedikit cemas sekarang. Hanya dalam hitungan belasan detik, salah satu lengannya membeku seluruhnya, dan kakinya juga mulai membeku. Sekarang dia hanya bisa menyaksikan karena dia benar-benar membeku. Saya hanya ingin membatasi pergerakanmu untuk sementara. Memanfaatkan kesempatan ini, Jikian menggunakan tongkat sihirnya untuk memanggil formasi cahaya bulan dan menyegel Yesike dengan erat di dalamnya. Brengsek. Raungan histeris Yesike terdengar dari dalam formasi, lepaskan cepat, atau aku akan menghancurkan tubuh ini sekarang juga. Jika tubuh ini hancur, dia tidak akan bisa bertahan hidup. Bab 707. Dalam kondisimu saat ini, kamu tidak dapat menghancurkan tubuh ini. Selain itu, kamu tidak dapat melakukan itu. Perkataan Jikian secara langsung mengungkap pikiran kepribadian kedua. Jika Anda mengatakan siapa di dunia ini yang paling tidak ingin Yesike mendapat masalah, itu bukanlah Su Qingyu atau Jikian. Yang pertama pastilah kepribadian kedua ini, karena begitu Yesike mendapat masalah, kepribadian kedua juga akan tamat. Dia telah bertahan bertahun-tahun hanya untuk menjadi master sejati, bagaimana mungkin dia melihat tubuh ini mendapat masalah? Jadi tadi, ketika Yesike tidak bisa mengalahkan pemimpin orc, kepribadian keduanya tiba-tiba terstimulasi. Jika kau tidak mengungkapkan identitas aslimu, aku bisa membunuhmu sekarang. Jikian mengeluarkan belati dan perlahan berjalan di depan Yesike. Haha, kau benar. Aku tidak berani menyentuh tubuh ini, tapi kau juga tidak berani, kan? Yesike tiba-tiba tertawa. Jikian harus berhati-hati dengan apa yang dia lakukan. Hari ini aku akan binasa bersamamu. Yesike berkata dengan dingin. Dengan berteriak keras, dia mengeluarkan elemen api. Sebuah bola api menyala ganas di atas. Tidak bagus. Jikian tiba-tiba mundur selangkah. Air dan api tidak dapat hidup berdampingan. Hal ini sudah ditakdirkan secara alami. Yesike melakukan ini karena dia ingin menahan elemen air. Mendesis, api berkobar, dan suara uap air menguap samar-samar datang dari tubuh Yesike. Pecahkan itu untukku. Yesike berteriak, dan energi penyakit cinta iblis dilepaskan dari dantiannya. Dia melepaskan diri dari belenggu elemen air dan mengayunkan pisau Hades, menghancurkan seluruh lapisan es. Haha, kamu tidak bisa menjebakku. Yesike mengangkat pedang kegelapan, ingin menghancurkan formasi cahaya bulan juga. Jikian tiba-tiba mundur selangkah. Tepat saat Yesike hendak menyerang dengan pisaunya, tubuhnya tiba-tiba kehilangan kekuatan dan dia terjatuh ke tanah, tentu saja tanpa melukai Jikian. Apa yang sedang terjadi? Jikian melangkah maju dan membalikkan Yesike, lalu meletakkan jarinya di depan hidungnya. Napasnya lemah tetapi masih stabil, dan dia tampak pingsan.
Jiqian mengumpulkan elemen air dan elemen api. Kedua elemen tersebut dapat menahan energi demonofilia. Baru saja Yesike menghabiskan banyak energi untuk mengaktifkan elemen api, tetapi kemudian ditahan oleh elemen api. Dia kelelahan dan pingsan. Apa yang sedang terjadi? Pada saat ini, Mona bergegas datang dengan tim pengawal istana dan melihat Yesike jatuh ke pelukan Jiqian. Dia sekarang terluka parah dan harus dirawat tepat waktu. Jiqian tidak menatap Mona dengan baik. Kalau saja dia tahu bahwa pergi menyelamatkan para peri akan menyebabkan gangguan cinta iblisnya meledak, Jiqian tidak akan pernah membiarkan Yesike pergi. Biar aku coba. Mona berjalan mendekat dan hendak mendekati Yesike, tetapi Jiqian memisahkan mereka dengan tubuhnya. Jika kamu terus seperti ini, dan sesuatu terjadi padanya, kamu akan bertanggung jawab. Secercah ketidaksenangan tampak di mata Mona. Dia menarik Yesike langsung dari tangan Jiqian dan menyuntikkan aliran kekuatan spiritual ke tubuhnya. Untungnya, itu hanya konsumsi energi internal yang berlebihan. Aku akan pulih setelah beristirahat. Wajah Mona yang tegang sedikit mengendur, dan dia menatap matahari di langit. Tanpa disadari, matahari telah terbit. Energi pohon kehidupan bisa menyembuhkannya, ayo kita kirim dia secepatnya. Mona mengangguk, dan melihat Jiqian memegang erat pakaian Yesike dan tidak melepaskannya, dia meliriknya dengan acuh tak acuh. Dia baru saja menyelamatkan seluruh suku elf kita. Aku bersumpah demi kehormatan dan statusku sebagai ratu para elf untuk menjamin keselamatannya. Dengan jaminan Mona, Jiqian akhirnya menyetujui permintaannya. Saat ini adalah satu-satunya cara untuk menjaga Yesike tetap aman. Tetua Agung, bagaimana keadaan tubuhnya? Di hutan berkabut, nafas pepohonan turun dan terus-menerus diserap oleh tubuh Yesike. Tetua Agung Yuanhun sangat ahli dalam formasi, dan formasi ini dapat menghimpun nafas pepohonan semaksimal mungkin. Dia memiliki tubuh yang sangat kuat dan kemauan yang kuat. Kekuatan internal di dantiannya telah hampir sepenuhnya dilepaskan, tetapi meridian jantungnya belum mengalami kerusakan fatal. Dia memang pria yang luar biasa. Tetua Yuanhun berkata dengan ringan. Nona, kali ini krisis suku elf kita dapat diselesaikan dengan sukses. Terima kasih Tuan Ye atas bantuan besarmu. Sang Tetua Agung secara pribadi membungkuk pada Jiqian. Bahkan jika Jiqian tidak menyukai peri, dia merasa sedikit malu. Lagi pula, orang yang lebih tua adalah orang yang lebih tua, dan menurut etika Tiongkok, sangat tidak biasa bagi orang yang lebih tua untuk membungkuk kepada orang yang lebih muda. Penatua Agung, jika memang begitu, maka aku akan mengatakannya dengan jujur. Setelah lukanya sembuh, aku akan membawanya pergi. Jiqian berkata dengan tenang. Itu wajar saja. Jika gadis itu tidak keberatan, kamu bisa tinggal di sini selama periode ini. Warna aneh melintas di mata Mona. Setelah debu mereda, dia mulai mengingat setiap detail pertempuran itu. Tindakan Yesike, perkataannya, dan bahkan ekspresinya yang tegas sama persis dengan Jenderal Ye saat itu. 5 hari kemudian, Yesike perlahan membuka matanya yang berat, dan dalam pandangan yang kabur itu, seberkas sinar matahari yang menyilaukan membuat matanya sedikit sakit. Tubuhnya dibalut perban putih dan penuh bekas luka, sebagian besar berasal dari pertarungan bertahun-tahun, dan beberapa berasal dari pertarungan dengan para orc beberapa hari yang lalu. Dia menarik napas dalam-dalam, dan seluruh otot dan tulang di tubuhnya terasa sedikit lembek. Dia bertanya-tanya berapa lama dia telah berbaring. Yesike berdiri perlahan. Ruangan itu dipenuhi bunga. Baunya harum namun tidak menyengat, membuat orang merasa sangat hangat. Roh pedang, roh pedang. Yesike mencoba membangunkan roh pedang di pikirannya, tetapi tidak ada jawaban. Ledakan. Tiba-tiba terdengar suara cangkir jatuh ke tanah di pintu. Yesike tanpa sadar mengangkat kepalanya dan menatap Jiqian. Segera setelah itu, Yesike merasakan sesak di dadanya, dan Jiqian memeluknya erat-erat. Yesike tampaknya mengingat semua yang terjadi sebelum pemadaman listrik. Kamu akhirnya bangun. Jiqian menangis terseduh-seduh. Jika seseorang tidak mengenalnya, mereka akan mengira dia telah diganggu. Hanya Yesike yang tahu bahwa dia menangis karena kegembiraan. Apa yang sedang terjadi? Setelah keduanya tenang, Yesike bertanya dengan rasa ingin tahu. Jiqian menceritakan secara rinci apa yang terjadi beberapa hari terakhir. Yesike tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas. Kepribadian kedua muncul begitu tiba-tiba sehingga dia tidak siap sama sekali. Namun, dari sudut pandang tertentu, jika tidak ada kepribadian kedua, Yesike mungkin dalam bahaya sekarang.
Dia akan dibunuh oleh pemimpin orc atau terluka parah. Mona. Pada saat ini, sesosok tubuh berjalan masuk. Yesike tersenyum tipis dan berkata dengan ringan. Kudengar kau sudah bangun, jadi aku datang menjengukmu. Kata Mona sambil tersenyum. Yesike dengan tajam memperhatikan bahwa ada sedikit ketidaksenangan di mata Jiqian. Bagaimana mungkin Yesike tidak tahu apa yang dipikirkan, teman tidur, ini? Dia segera mengerti pikirannya. Mona, karena lukaku sudah sembuh sekarang, kurasa aku tidak perlu mengganggumu lagi. Bab 708. Tidak. Tidakkah kau akan tinggal sedikit lebih lama? Mona tampak tersedak, dan ada sesuatu yang salah dengan suaranya. Alih-alih persuasi, itu lebih seperti memohon. Tidak perlu. Banyak hal yang telah terjadi. Aku juga lelah. Aku ingin kembali dan beristirahat. Yesike tampak sedikit muram. Dia tersenyum tipis dan berkata dengan ringan. Lelah, yang dia sebutkan memiliki dua arti di mata Mona. Salah satunya adalah kelelahan fisik. Dia telah mengalami pertempuran berdarah dan terluka parah. Dia baru saja pulih sekarang. Yang kedua mungkin merujuk pada keterikatan emosional, Mona. Yesike tidak ingin mengganggu perasaan Mona lagi. Ayo pergi. Yesike berkata pada Jiqian dengan ringan. Hanya dengan satu tatapan, Jiqian mengerti apa yang dimaksudnya dan membantu Yesike. Temanku, apakah kamu masih merasa tidak enak badan? Di bawah pohon kehidupan, Yesike dan Jiqian dikejutkan oleh pemandangan di hadapan mereka. Hampir seluruh suku elf keluar untuk mengantar mereka, dan mereka bahkan samar-samar mendengar beberapa elf meneriakkan, pahlawan. Dia seorang diri mengalahkan puluhan ribu orc, membunuh pemimpin orc, dan memukul mundur seluruh suku orc sendirian, namun hampir mati. Bahkan para elf yang memiliki prasangka buruk terhadap manusia pun tersentuh oleh tindakan Yesike. Ini bukan masalah serius lagi. Aku hanya perlu istirahat. Terima kasih atas perhatianmu, Tetua Agung. Yesike mengangguk sedikit. Teman muda, kamu telah memberikan kontribusi besar bagi suku elf kami. Para elf menghormatimu. Ini adalah beberapa sumber daya budidaya dan tanaman obat. Terimalah. Tetua Agung Yuanhun melambaikan tangannya, dan seorang penjaga menyerahkan sebuah kotak kayu besar berisi 3 buah kebangkitan dan banyak ramuan obat berharga di dalamnya. Kalau begitu, saya akan merasa terhormat untuk menerimanya. Yesike mengambil kotak kayu dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan. Aku akan mengirim beberapa pengawal istana untuk melindungi kalian berdua saat kalian pergi. Kata sang Tetua Agung sambil tersenyum. Terima kasih banyak, Tetua Agung. Yesike menoleh dan melirik semua orang, tetapi tidak melihat Mona. Tampaknya dia benar-benar menyerah. Ayo pergi. Tetaplah di sini, Tetua Agung. Jiqian mengangguk sedikit, Yesike menghela nafas pelan, lalu mereka berdua dan beberapa pengawal istana meninggalkan hutan berkabut. Yang mulia, dia sudah pergi. Tetua Agung Yuanhun perlahan berjalan memasuki kuil. Kuil itu terletak di titik tertinggi hutan berkabut, dari sana orang dapat melihat seluruh hutan. Saya melihatnya. Mona berdiri di dekat jendela dan berkata dengan ringan, nadanya sangat ringan dan terdengar sedikit lemah. Yang mulia, beberapa hal tidak dapat dipaksakan. Setelah sekian lama, sang Tetua Agung perlahan mengatakan hal ini. Cinta tidak selalu berjalan sesuai keinginan. Jika mereka tidak ditakdirkan bersama, tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka tidak akan bisa bersama. Mungkin, saat punggung Yesike menghilang dari pandangan Mona, dia sudah mengetahuinya. Dia adalah Yesike, bukan Jenderal Ye. Kalian berdua, area di depan tidak lagi berada di bawah yurisdiksi peri kami, jadi kami akan mengirim kalian ke sana. Setelah berjalan sekitar 30 km, rombongan itu sampai di wilayah suku gajah. Terima kasih banyak, kita bisa jalan sendiri sampai akhir. Yesike tersenyum pada pengawal istana dan berkata dengan ringan. Baiklah, sekarang semuanya sudah selesai, mari kita kembali. Yesike berbalik dan berkata pada Jiqian. Yah, Ghost dan yang lainnya mungkin menunggu dengan tidak sabar. Setelah debu mereda, Jiqian merasa lega dan memperlihatkan senyuman yang telah lama hilang. Batuk-batuk. Tiba-tiba, Yesike memuntahkan seteguk darah dan wajahnya menjadi pucat. Jiqian ketakutan oleh pemandangan ini dan bergegas untuk mendukung Yesike. Apakah kamu baik-baik saja? Jiqian berkata dengan cemas, menyuntikkan energi internalnya ke dalam tubuhnya untuk sementara waktu melindungi meridian jantungnya. Saya baik-baik saja, ini hanya gejala sisa dari cedera serius. Saya harus beristirahat dengan baik saat kembali ke Yanjing.
Ye Shikai dengan lembut mendorong Jiqian dan berkata dengan ringan. Setelah beberapa kali menarik napas, wajahnya kembali ke warna kemerahan. Dia mengeluarkan beberapa pil penyembuhan cepat yang tersisa dari cincin penyimpanan dan menelan semuanya dalam satu tegukan. Baiklah, mari kita percepat perjalanan kita. Kita seharusnya sudah bisa meninggalkan hutan hujan sebelum gelap. Jiqian mengangguk dan akhirnya menyetujui permintaan Ye Shikai. Bandara di negara B adalah bandara internasional tempat hutan hujan berada. Sekarang sudah malam dan tidak banyak orang di bandara. Miehun dan Moji masuk dengan tim penjaga rahasia dari Istana Dunia Bawah di belakang mereka. Di tangan Miehun ada sebuah inkubator. Apakah menurutmu Bos dan Dewi Bulan akan baik-baik saja? Sepanjang perjalanan, keduanya tampak sangat gugup dan dalam suasana hati yang buruk. Mereka tidak ingin pergi, tetapi mereka harus pergi. Perintah Jiqian kepada mereka adalah memastikan untuk mengirimkan buah kebangkitan dengan aman ke tangan hantu. Mereka juga tahu pentingnya buah kebangkitan bagi Su Qingyu. Dapat dikatakan bahwa mereka harus memilih antara keselamatan Raja Neraka atau Ratu Neraka. Saya yakin itu tidak akan terjadi. Bos sangat beruntung. Bagaimana dia bisa mendapat masalah seperti ini? Lagi pula, Lady Moongat juga ada di sini. Saya tidak percaya mereka akan kalah. Miehun menarik napas dalam-dalam, yang menguatkan keyakinannya sekaligus menghibur dirinya sendiri. Kami memiliki pesawat yang diparkir di sini, dan kami perlu menggunakannya sekarang. Kata Miehun kepada staf bandara. Ada hanggar pribadi milik Istana Dunia Bawah. Semua pesawat angkut dengan nama Istana Dunia Bawah diparkir di dalamnya, dan ada juga personel pemeliharaan khusus. Mereka hanya perlu diisi ulang bahan bakarnya dan diperiksa sebelum dapat digunakan. Ya, Tuan, mohon tunggu sebentar. Ayo kita pergi dulu. Kita bisa pergi setelah mengisi bahan bakar. Aku sudah meninggalkan sebagian besar orang. Begitu bos keluar, kita bisa mendukungnya. Ucap Miehun ringan, lalu semua orang berjalan menuju ke arah hanggar. Tuan, silakan ikuti saya. Pada saat ini, seorang staf wanita keluar dan dengan antusias membawa semua orang ke hanggar. 5 menit kemudian. Mengapa saya merasa ada sesuatu yang salah? Miehun melihat sekeliling. Secara umum, area di sekitar hanggar, yang merupakan tempat lepas landas, seharusnya terbuka, tetapi jalan ini agak sempit dan terasa sangat terpencil, dengan rumput liar di sekelilingnya. Apakah ini jalan menuju hanggar? Miehun menjadi sedikit curiga. Meskipun dia belum pernah ke hanggar bandara ini, setelah bertahun-tahun pengalaman, dia sudah terbiasa dengan trik terbalik di selokan. Dia memberi isyarat, dan semua penjaga rahasia Istana Hades di belakangnya berhenti dan tetap waspada. Tentu saja, kami akan segera sampai. Wanita itu tampak sedikit takut, mungkin karena dia melihat penjaga rahasia di belakang Miehun. Baiklah, Anda terus memimpin jalan. Sekilas tatapan dingin terpancar di mata Miehun, lalu diam-diam ia menoleh ke arah Moji. Hati-hati, ada yang salah dengan wanita ini. Miehun diam-diam memberi isyarat kepada penjaga rahasia di belakangnya, meminta mereka untuk menyiapkan senjata dan memperhatikan situasi di sekitarnya. Bab 709. Semua orang melihat sekeliling dengan waspada dan berjalan sangat lambat. Miehun memegang inkubator erat-erat di tangannya. Ini adalah sesuatu yang diperoleh Ye Shikai dengan susah payah. Suara mendesing. Ledakan. Saat suara tembakan terdengar, Miehun tidak terkejut maupun tidak terkejut. Bagi orang-orang seperti mereka yang hidup dalam suasana penuh ancaman, baku tembak yang jarang sekali dialami oleh orang biasa seumur hidup mereka adalah hal yang lumrah bagi mereka. Seorang penjaga rahasia terjatuh perlahan, peluru mengenai pelipisnya dan membunuhnya di tempat. Keakuratan dan kebiadaban serangan itu sungguh mengejutkan. Miehun melemparkan pisau terbang dari tangannya, dan sasarannya adalah wanita yang memimpin jalan di depan. Benar saja, wanita itu tiba-tiba berbalik dan mengeluarkan pistol hitam dari tangannya. Akan tetapi, sebelum dia bisa bereaksi, dia tertusuk di jantung oleh pisau terbang itu. Semuanya, hati-hati. Miehun berteriak keras dan bersembunyi di balik bunker. Peluru dari sudut yang tidak diketahui menghujani dirinya dan langsung membunuh ketiga penjaga rahasia itu. Mereka ada di sini untuk buah kebangkitan. Moji berteriak pada Miehun. Pada saat ini, puluhan pria berpakaian hitam bergegas keluar dari sudut dan mengepung semua orang. Bajingan. Miehun mengumpat dan menyerahkan inkubator itu kepada Moji. Temukan tempat untuk menyembunyikannya dan pastikan untuk melindungi buah kebangkitan. Baiklah, hati-hati. Moji mengangguk.
Jika hanya pria berpakaian hitam itu, dia seharusnya tidak bisa menyakiti Miehun, tetapi buah kebangkitan di tangannya sangatlah penting. Semua pria berpakaian hitam itu memegang belati dan bergerak sangat cepat. Mereka sebenarnya adalah petani. Miehun dapat mengetahui sekilas bahwa ini adalah organisasi pembunuh khusus. Keempat jenderal Istana Dunia Bawah sangat akrab dengan dunia bawah tanah. Miehun memikirkannya dan yakin bahwa ini bukan organisasi pembunuh dari dunia bawah tanah. Setelah mengamati lebih dekat, ia menemukan bahwa seni bela diri para pembunuh ini cukup mirip dengan seni bela diri Tiongkok. Mungkinkah mereka anak buah Bos Sing? Tetapi bagaimana mereka tahu tentang tindakan Istana Dunia Bawah kali ini? Lindungi aku. Miehun mengambil pedang Changbai dan langsung menusuk dada seorang pembunuh. Sebagian besar penjaga rahasia berada di luar hutan hujan. Dia hanya membawa sebagian dari mereka untuk mengawal Xingguo kali ini. Pada saat ini, semakin banyak pria berpakaian hitam bergegas keluar seolah-olah mereka muncul dari tanah dan mengepung beberapa penjaga rahasia. Tuan Miehun, aku akan memimpin saudara-saudaraku untuk menahan mereka, kau pergilah dulu. Seorang penjaga rahasia segera berkata. Berhentilah bicara omong kosong, aku tidak pernah meninggalkan saudara-saudaraku. Miehun mengayunkan pedang Changbai dengan cepat dan langsung memukul mundur beberapa pria berpakaian hitam. Tuanku, cepatlah. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara tembakan terdengar lagi. Orang-orang berpakaian hitam itu bersenjata lengkap dan bersembunyi di tempat terpencil tersebut. Jelaslah mereka telah merencanakan ini sejak lama. Miehun tidak cukup bodoh untuk melawan mereka sampai mati. Karena mereka berani mengambil tindakan di tempat seperti bandara, itu berarti mereka telah membuat persiapan yang cukup untuk tahap selanjutnya. Jika tebakannya benar, penjaga bandara tidak akan bisa datang untuk sementara waktu. Semuanya mundur. Miehun berkata dengan keras. Beberapa penjaga rahasia berjuang mati-matian untuk melindungi dua orang di belakang mereka dan memaksa masuk. Miehun bergegas ke hanggar, mengendarai jeep, menyalakan mesin, menginjak pedal gas, dan bergegas keluar. Masuk ke dalam mobil. Miehun mengeluarkan pistol dari mobil, menarik pelatuknya sambil melaju, dan tiba-tiba mengerem untuk berhenti di tengah kerumunan, sehingga menewaskan seorang pria berpakaian hitam. Penjaga rahasia yang tersisa segera masuk ke mobil. Miehun menginjak pedal gas hingga paling bawah, dan tenaga kuda yang dahsyat pun mulai mengalir, meninggalkan pria berpakaian hitam itu di belakang. Dengan kecepatan mereka, bahkan dengan kekuatan internal mereka, mustahil bagi mereka untuk mengejar mobil itu. Miehun lalu menghela napas lega. Tuan Miehun, mereka sedang mengejar. Pada saat ini, seorang penjaga rahasia berteriak keras. Miehun melihat ke kaca spion dan melihat 3 kendaraan off-road mengejar di belakang mereka dengan kecepatan yang sangat tinggi. Mereka jelas-jelas datang ke arah mereka. Balas tembakan. Miehun segera memberi perintah, dan pengawal rahasia yang tersisa mengeluarkan pistol mereka dan menembaki kendaraan off-road di belakang mereka. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat yang sama, orang-orang berpakaian hitam terus menembaki mobil pembunuh jiwa dari belakang, dan kejar-kejaran mobil yang menegangkan pun terjadi di bandara. Pada saat ini, sebuah kendaraan off-road menginjak pedal gas, perlahan menyalip dari kiri, dan menabrak langsung mobil Solmi. Ledakan. Miehun memutar setir mobilnya sekuat tenaga dan berusaha menjaga mobilnya tetap stabil. Tabrakan tadi memperlambat laju mobil secara tiba-tiba. Kendaraan off-road lain menyalip dari kanan dan kedua mobil itu mengapit jeep tersebut, mencoba memaksanya berhenti. Bajingan. Miehun mengambil pistol dan menarik pelatuknya berulang kali ke jendela kiri mobil, mengenai kepala pengemudi SUV tersebut. Mobil itu tiba-tiba kehilangan keseimbangan dan terguling ke samping. Melawan. Ledakan, ledakan, ledakan. Miehun, apakah kamu mendengarkan? Saat ini, suara Moji datang dari pagar di mobil. Miehun terkejut dan segera mengambilnya. Aku mendengarkan. Di mana kamu sekarang? Kata Miehun penuh semangat. Saya mengemudikan pesawat angkut, silakan melaju cepat. Moji langsung berkata. Pada saat yang sama, sebuah pesawat angkut berukuran besar perlahan muncul di landasan di depan jeep dan perlahan-lahan berakselerasi untuk lepas landas. Oke. Miehun menginjak pedal gas, dan dalam sekejap mobil jeep itu melesat keluar. Dia hanya mempunyai satu kesempatan untuk naik pesawat, tetapi Miehun yakin dia bisa memanfaatkan kesempatan ini. Ledakan. Tiba-tiba terdengar suara ban pecah dan roda kanan depan mobil jeep tersebut hancur terkena peluru. Di bawah inersia kecepatan tinggi, jeep itu tiba-tiba kehilangan keseimbangan dan tampak goyang. Lindungi aku.
Miehun berteriak keras, berusaha sekuat tenaga menyeimbangkan badan mobil. Penutup belakang pesawat angkut telah dibuka, dan dia tinggal mengendarai mobil ke dalam kabin. Ya, Tuan. Para penjaga rahasia segera membalas tembakan, memadamkan api dari belakang. Miehun mencengkeram kemudi dengan erat. 5 meter, 4 meter, 3 meter, 2 meter, 1 meter. Ketika mereka tiba, jeep itu melaju dengan stabil di sepanjang jalan menuju kabin pesawat angkut, mematikan mesin, dan menarik rem tangan. Tutup pintunya cepat. Miehun berteriak sambil mengambil pistolnya, berjalan keluar dan melepaskan beberapa tembakan ke arah kendaraan off-road yang mengejarnya dari dekat. Pihak lainnya memang orang gila. Melihat mereka sudah masuk ke ruang kargo, dia pun mempercepat lajunya dan melaju untuk menghalangi pintu mekanisme transportasi. Pergilah ke neraka. Miehun menarik pelatuk berulang kali ke posisi pengemudi. Peluru menembus kaca depan dan darah berceceran. Pengemudi tewas di tempat. Kendaraan off-road itu kehilangan kendali dan terguling di tanah lebih dari 10 kali sebelum berhenti. Bang, pintu pesawat angkut tertutup. Akhirnya berakhir. Miehun menghela napas lega dan membuka pintu taksi. Moji duduk di kursi pengemudi, mengemudikan monster ini sendirian. Ketika melihat lagi, inkubator itu tergeletak dengan tenang di sudut. Saya tidak menyangka Anda bisa menerbangkan pesawat angkut. Miehun duduk langsung di tanah, terengah-engah. Benar sekali, kalau tidak, kita akan mendapat masalah hari ini. Moji berkata dengan tenang, ngomong-ngomong, siapa orang-orang itu hari ini? Aku tidak tahu, tapi yang pasti itu untuk buah kebangkitan. Bab 710. Pesawat angkut itu perlahan lepas landas ke udara. Saya yakin penjaga bandara akan segera datang untuk menangani masalah ini. Para pembunuh itu dapat dengan mudah menyelinap ke bandara dan mengintai sambil membawa senjata. Mereka pasti sudah mundur sejak lama. Dan jika Miehun menebak dengan benar, orang-orang ini semuanya orang Tionghoa. Masalah ini pasti tidak akan menghasilkan apa-apa pada akhirnya. Untungnya, yang ini tidak rusak. Miehun menghela napas lega. Yang tersisa adalah perlindungan Yanjing. Moji menggunakan walkie-talkie untuk memberitahu Ghost dan mengatur personel di bandara Yanjing terlebih dahulu untuk mengirim Xingguo ke rumah sakit segera setelah dia turun dari pesawat. Itu sungguh mendebarkan. Moji mendesah. Hanya ada 2 pengawal rahasia yang tersisa di sisinya, dan mereka hampir musnah. Meskipun Yanjing dilindungi oleh Biro Keamanan Nasional, kelompok orang ini jelas telah merencanakannya sejak lama. Jika mereka dipaksa hingga batas maksimal, mereka mungkin benar-benar berakhir dalam situasi yang menyedihkan. Bukankah mereka mengatakan bahwa ada seseorang di balik Bos Sing? Mengapa Ghost tidak dapat menemukan informasi apapun setelah sekian lama? Tiba-tiba Moji berkata ringan. Mungkin ada beberapa penolakan. Saya yakin kita akan segera mengetahuinya. Miehun juga sangat penasaran tentang ini. Efisiensi istana dunia bawah selalu sangat tinggi. Dulu kalau mereka mau menyelidiki seseorang atau suatu kekuatan, paling lama hanya butuh waktu seminggu untuk menggalinya. Kali ini, Ghost dan Wom menyelidiki bersama, dan masih belum ada petunjuk setelah sebulan. Lupakan saja. Saat aku menangkap Bos Sing suatu hari nanti, aku tidak akan bisa mengetahui siapa dalam semua ini. Amerika Selatan, hutan hujan. Tuan Pluto, Tuan Dewi Bulan. Setelah lebih dari 10 hari, perjalanan mendebarkan di hutan hujan ini akhirnya berakhir. Yesike tiba-tiba ingin berteriak. Di mana pembunuh jiwa dan putri iblis? Saya meminta mereka untuk mengirim buah kebangkitan itu kembali terlebih dahulu. King Yu masih di Yanjing, dan saya khawatir hasilnya tidak akan baik jika ditunda terlalu lama. Jiqian berkata dengan ringan. Yesike menyatakan pengertiannya dan melirik Jiqian. Namun dia juga ingin kembali untuk menyelamatkan Yesike, jadi dia mempercayakan buah kebangkitan itu kepada Miehun. Pada saat ini, mereka seharusnya sudah tiba di Yanjing. Kalau begitu, ayo kita pergi juga. Sepanjang perjalanan, Yesike sangat bersemangat. Dia akhirnya bisa membangunkan Su Qingyu. Semua penderitaan yang dialaminya tidak sia-sia. Pesawat itu membutuhkan waktu 5 jam untuk tiba. Yesike melihat keluar jendela dan merasa sulit untuk tertidur. Saya tidak tahu apakah buah kebangkitan itu berguna. Yesike bergumam. Tiba-tiba dia merasa sedikit gugup. Apa yang harus dia lakukan jika buah kebangkitan tidak memberikan efek? Apakah kamu masih khawatir? Saat ini, suara Jiqian terdengar di telingaku. Ya, King Yu dan aku baru saja menikah, dan aku tidak ingin dia terus seperti ini. Hati Yesike menegang,
seolah ada yang mencengkeramnya erat. Kondisi vegetatif Su Qingyu saat ini sepenuhnya adalah kesalahannya, dan dia merasa sangat bersalah. Yanjing. Saat ini, mereka akan segera tiba di sini. Ghost sedang menunggu di luar bandara bersama tim pengawal rahasia Istana Hades. Bandara Yanjing adalah bandara internasional besar dengan puluhan ribu orang datang dan pergi serta naik pesawat setiap hari. Arus orangnya sangat besar, jadi wajar saja kalau pengamanannya sangat ketat. Tuan Miehun akan datang menemui kita segera setelah dia turun dari pesawat, jadi jangan khawatir. Kata penjaga rahasia di samping. Saya harap begitu. Solmi melaporkan bahwa mereka diserang oleh orang tak dikenal di bandara di negara B. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, itu adalah anak buah Bos Sing. Ghost berkata dengan tenang, dan terakhir kali, kami membocorkan lokasi pabrik rahasia Bos Sing ke polisi. Tetapi mereka tetap tidak mendapatkan hasil apapun, dan mereka bahkan meninggalkan bom sebagai balasan. Wajah Ghost tampak serius. Bos Sing sangat licik, dan dia memiliki 3 liang. Dia tidak pernah memiliki pangkalan tetap, dan keberadaannya tidak pasti. Tuan, orang-orang kami telah berjaga, dan Tuan Cacing juga sedang mencari. Saya harap kita bisa menangkapnya secepatnya. Tugas yang paling mendesak adalah melindungi keselamatan Xingguo. Hantu itu berkata ringan, dengan warna aneh di matanya. Tuan Miehun dan yang lainnya ada di sini. Pada saat ini, seorang penjaga rahasia menunjuk ke arah pintu keluar bandara. Miehun keluar dengan sebuah kotak terisolasi, Moji dan 2 penjaga rahasia. Seperti yang diduga, hanya ada 2 penjaga rahasia yang tersisa di sekitarnya, itu sudah jelas. Orang-orang itu bermaksud membunuhnya. Hantu, kami kembali. Miehun perlahan berjalan menuju mobil bisnis hitam itu, namun tidak menyadari bahwa ada bayangan hitam melintas di sampingnya dan perlahan berjalan menuju kerumunan. Ayo pergi. Hantu itu mengangguk. Maaf mengganggu Anda. Pada saat ini, suara samar terdengar di belakang kerumunan. Mereka bertiga perlahan berbalik dan melihat seorang wanita bertopeng berpakaian hitam berdiri di belakang mereka. Biar aku pinjam benda ini dulu. Suara wanita berpakaian hitam itu sedikit tersenyum. Dia perlahan membuka telapak tangannya dan sebuah bola kecil jatuh ke tanah. Gas air mata, minggir. Hantu itu berteriak dan mengulurkan tangan untuk menangkap wanita berpakaian hitam itu. Kemana orang itu pergi? Bola kecil itu jatuh ke tanah dan meledak dengan keras. Asap kuning menyengat mengepul keluar. Hantu itu baru saja tidak mengambil apapun. Wanita berpakaian hitam itu menghilang seperti bayangan dalam sekejap. Lindungi buah kebangkitan. Hantu itu berteriak keras, namun tak seorang pun menanggapinya. Dia sedikit cemas sekarang. Setidaknya Sol Mieter harus mengatakan sesuatu. Pada saat yang sama, orang-orang di sekitar juga memperhatikan kelainan di sini. Petugas keamanan bandara bergegas keluar, dan orang-orang di Istana Dunia Bawah juga sadar. Miehun, kamu di mana? Hantu itu meninggalkan asap dan berteriak keras, hanya terdengar batuk-batuk dari para penjaga rahasia di sekitarnya. Mendesis. Petugas keamanan bandara mengeluarkan alat pemadam kebakaran dan menyemprotkannya ke dalam untuk membersihkan asap dari gas air mata. Ghost juga bisa melihat situasi di dalam dengan jelas. Semua orang baik-baik saja, tetapi Solmi terjatuh ke tanah, tak bergerak. Apakah kamu baik-baik saja? Hantu itu bergegas mendekat dan memeriksa hidungnya dengan jarinya. Napasnya teratur dan tampaknya dia telah pingsan. Ketika dia melihat lagi, inkubator di tangannya telah hilang. Brengsek. Hantu itu menoleh dan melihat sekelilingnya, berusaha mencari wanita bertopeng hitam itu, tetapi dia tidak dapat menemukannya. Kejar dia dengan cepat. Hantu itu sangat cemas. Buah kebangkitan diperoleh Yesike dengan susah payah, jadi bagaimana mungkin dia gagal di saat kritis. Batuk-batuk. Pada saat ini, Miehun terbatuk ringan 2 kali dan perlahan terbangun. Tidak perlu mengejar. Miehun memperhatikan keadaan di sekitarnya, mengusap pelipisnya, dan berkata lembut. Apa artinya? Buah kebangkitan itu palsu. Senyum licik muncul di sudut mulut Miehun. Palsu. Hantu itu terkejut setelah mendengar hal itu. Saya khawatir seseorang akan mengambil tindakan di Yanjing, jadi saya sengaja menukar paket di pesawat angkut. Buah kebangkitan yang sesungguhnya ada di sini bersama saya. Miehun mengeluarkan sebuah kotak terisolasi berukuran sangat kecil yang tampak seperti kotak cincin dari sakunya, membukanya perlahan, dan buah kebangkitan itu tergeletak dengan tenang di dalamnya. Keren, kamu hebat. Hantu itu merasa gembira. Persiapan Solmi untuk hari hujan benar-benar berguna. Bersambung.